Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti asalnya syahada salihin asalnya katul qurabin Husanillah Syekh Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam ba'na wa madinah jadina Husanillah mahatina asqiya malang talamiti masahatina lillahi lillahi ta'ala lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 35. Nomor 34. Saumuhu, puasane Nabi. Karena ana sapa nabi ku yasumu poso sapa nabi hatta yuqala sehingga dikatakan qad soma teman-teman puasa. Wa yuftiru lan berbuka tidak puasa maksudnya hatta yuqala qad aftara. Nabi tidak puasa. Qad aftara teman-teman tidak puasa sapa nabi. Nabi itu artinya kadang puasa, kadang tidak. Nabi tidak pernah puasa terus-terusan. Jadi puasa terus-terusan itu hanya Ramadan. Selain Ramadan beliau tidak puasa kecuali Senin Kemis dan Yaumul Bid atau puasa-puasa bulan tertentu kayak Rejab dan seterusnya. Nah, itu Nabi. Wa masoma dan tidak pernah puasa sapa Nabi sahron selama 1 bulan kamilan secara sempurna mundu qadamil Madinah mundu qadima sejak datang sapa Nabi al Madinata ing Madinah illa Ramadan kecuali Ramadan. Nabi itu sejak hijrah ke Madinah tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tapi kalau di dalam hadis lain kita masih ingat Nabi itu kalau puasa Rejab itu mulai awal Rejab, Sa'ban, Ramadan 3 bulan. Itu ada hadisnya toh. Jadi Nabi itu mulai puasa Ramadan itu mulai 1 Rejab. Rejab puasa terus sampai Sa'ban sampai Ramadan. Hadisnya ada juga. Tapi kalau di sini mungkin itu dulu sebelum hijrah atau nanti bisa dicek di kitab aslinya. Tapi yang pasti kalau di sini sejak hijrah Nabi itu puasanya cuma Ramadan yang penuh sebulan atau mungkin Sa'ban nggak penuh begitu ya. Wakana lan ono, ini juga lan puasa sapa Nabi ku yas wakana lan ono sapa Nabi ku yasumu poso jala Sa'bana yang bulan Sa'ban. Berarti Nabi puasa penuh sebulan itu Ramadan dan Sa'ban. Ditambah Rejab. Mungkin Rejabnya penuh. Kita Rejab pernah ya sehari. Puasa Rejab sehari, Sa'ban sehari. Tapi kan podo Nabi puasa Sa'ban, kita juga puasa Sa'ban. Harinya yang beda. Wayasumu selain Ramadan, Sa'ban, Rejab, wayasumu lan puasa sapa Nabi fi ghairihi ing dalem liyane bulan tadi min kulli sahrin setiap bulan salasa ayamin 3 hari yaitu hari Bid. Hari Bid itu hari padang bulan. Itu tanggal 13, 14, 15. Padang bulan itu 13, 14, 15 atau 14, 15, 16? 13 ya. 13, 14, 15. Karena Hijriah itu kan sampai 29 rata-rata. Yang sering 29. Nabi biasanya terang bulan puasa. Nah, kita bakar-bakar. Nah, bedanya Nabi sampai kita. Nabi puasa, kita bakar jagung. Nabi itu setiap bulan insya Allah beliau puasa tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Yang dikenal dengan tanggal Bid, Yaumul Bid, hari padang bulan. Wa yataharra lan gawe alasan sapa Nabi soma Isnin wal Khamis. Selain Ramadan, Sa'ban plus Rejab ditambah Yaumul Bid setiap bulan, Nabi juga puasa Senin Kemis. Suwe-suwe akeh posone Nabi. Iya kan? Setiap bulan poso 3 hari ditambah Senin Kemis. Senin Kemis itu seminggu 2 kali.
kali 4, 8 hari. 8 hari ditambah 3 hari, 12 hari. Berarti setiap sebulan, itu berarti Nabi puasanya setengahnya. Ya kan? Hampir setengahnya, karena 13 hari atau 12 hari beliau puasa setiap bulan. Berarti setiap bulan beliau puasa separuh enggak. Banyak juga puasanya akhirnya. Itu belum Ramadan, Sa'ban. Berarti karena itulah Nabi, kenapa kemarin awal dikatakan Nabi itu badannya langsing, tidak gendut, karena senantiasa puasa. Ala kita kan ya langsing, karena diet. Makan, tidak mangan malam gak gelem. Tasakuran malam, mboten napa diet. Kok ya nelongso banget. Urip pisan kok gak mangan bebas. Nah, Ustaz ya mangan ya mangan. Ya, tapi kalau Anda diet enggak apa-apa, enggak maksa kok. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi tu'radu ditampilkan apa ala malu amal fi isnan wal khamis. Kata Nabi, amal itu kan ada amal tahunan, ada amal bulanan, ada amal mingguan, ada amal setengah mingguan, ada amal harian toh. Harian tuh disetor neng pangeran subuh sama sore, sehingga kita diperintahkan untuk istighfar pagi dan sore, karena sip malaikat sip pagi dan sip sore. Jadi setiap catatan awal sip dan akhir sip itu istighfar. Itu amal harian. Ada yang amal mingguan setiap hari Jumat. Tapi ada lagi amal yang kata Nabi itu Senin dan Kamis. Sehingga fa'uhibbu mongko kemudian seneng sapa ingsun an yu'rada atau ditunjukkan apa amali wa ana halita ingsun iku shaimun, puasa. Itu salah satu alasan. Tapi ketika hadis lain Nabi alasan poso Senin bukan karena itu. Poso Senin, salah satu hadis mengatakan beliau alasannya adalah hari Senin itu hari beliau dilahirkan, sehingga memperingati lahirnya dengan puasa. Anda juga bisa. Kita kalau Anda misalnya lahir di Minggu, hari Ahad. Kalau Ustaz itu dulu Ahad. Dulu Ustaz itu rajin sejak kecil, sejak sanawiyah. Itu setiap hari Ahad puasa. Sebagai hari puasa, sebagai tasakuran hari lahir. Itu kayaknya sampai kuliah di S2. Sampai S2 itu hampir setiap minggu ada yang ngejak mangan. Sesuai gak poso. Rugi lah bolak-balik minggu dijak mangan. Tapi kalau Anda bisa, Nabi itu puasa Senin alasannya adalah karena itu hari lahir beliau. Kita boleh juga ngikuti puasa hari apa Anda lahir. Itu satu. Kalau salah satu ijazah yang kita terima itu juga mengatakan kalau kita pengen anak-anak kita baik, kalau nanti Anda jadi mak, semua kan insya Allah jadi mak toh, punya anak. Kalau kita pengen anak-anak kita baik, kita sebagai orang tua disarankan puasa pada hari lahirnya anak, tirone. Misalnya anak kita yang pertama Senin Legi, berarti setiap Senin Legi puasa. Anak kedua Selasa Kliwon, berarti setiap Selasa Kliwon puasa. Sehingga itu kalau hitungannya kan 40 hari ya, 40 hari atau 30 hari? 36 hari berarti puasa sekali kalau anaknya satu. Kalau anak 10 berarti 10 kali puasa. Nah, kan luar biasa. Itu puasa. Anda bisa lihat banyak tokoh-tokoh hebat itu biasanya emaknya puasa. Kalau jangan mak saman poso mak. Atau kalau kita bisa, Anda sebagai emak nanti kalau bisa puasa mosoni tironi putrane. Kalau kita jadi anak, jangan nuntut mak saman poso, ini tironku enggak. Anda puasa sendiri. Kita kalau sebagai anak kita puasa sendiri sebagai hari lahir kita. Tapi kalau Anda nanti jadi emak, jadi ibu, jadi orang tua, Anda bisa puasa. Banyak tokoh hebat, banyak tokoh sukses, ibu biasanya puasa. Kalau dulu di Jombang itu ada
kiai yang salah satu kiai yang kita kagum pada beliau. Kalau beliau cerita, ibunya itu mesti puasa pada hari lahir putra-putranya. Beliau sekarang kiainya masih hidup. Itu salah satu kiai besar di Jombang. Anda juga lihat, katanya SBY itu maknya juga puasa setiap hari Tirone. Nah, kalau Anda nanti pengen putra kita baik, Anda bisa puasa. Kan satu mosoni putrane, yang kedua kan jelas diet. Jadi kan dua jalan toh, sekali dayung 5 pulau terlampaui, gak cuma telu. Nah, Nabi itu poso hari Senin, hari Kemis. Senin sebagai hari lahir, Kemis sebagai hari ditunjukkan amal mingguan. Selain Senin Kemis, beliau puasa Yaumul Bid. Sebulan 3 hari. Selain itu, beliau puasa Ramadan, puasa Sa'ban plus Rejab. Nah, itu puasa Nabi. Oke. Yang seterusnya qiraatun Nabi, maca Qur'ane Nabi. Di sini konteksnya dalam sholat. Maca Qur'an ketika sholat. Kanat ono apa qiraatuhu, qiraate Nabi, maca Qur'ane Nabi ku mufassaratan harfan-harfan. Jadi maksudnya Nabi itu kalau maca detail per hurufnya jelas. Jadi kak gitu. Nenek terus ngaji kataman gak karo-karoan. Kita krungu cuma akhir ayat toh. Enggak. Nabi macane harfan mufassaratan. Jadi detail per hurufnya. Madan tur panjang. Waktunya panjang ya panjang jelas. Wa yuqatti'u lan kemudian memutus kalau apa Nabi berarti apa maksudnya? Wakaf ya, diwakafkan akhirata ing bacaan yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin titik. Nah, kita kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak, Nabi enggak. Dulu Ustaz ketika ngimami di rumah itu kayaknya pelan banget. Mulai isak jam 7, jam 9 baru selesai kayak terawih. Kemudian diprotes oleh Mbah Bu. Ini makmumnya buyar makanya. Akhirnya jadinya sekarang lebih cepat. Dulu pelan banget Ustaz tuh. Sama dengan Mbah Kung. Karena Bapak dulu itu jam 9 biasanya bermakmum. Coba katanya mana yang gabung ngaji dengan kita. Kita selesai ngaji, sana baru selesai terawih. Itulah hebatnya kita. Lebih cepat, lebih baik. Nanti masalahnya kalau malam nggak hidup santrinya. Santrinya nggak hidup. Nah, Nabi itu kalau maca Quran, itu setiap titik beliau wakaf. Setiap titik beliau wakaf berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Itu Nabi. Lah kita ngikuti sunnah Rasul, kok gak sing ngikuti sunnah Rasul ngene iki ya. Sing diikuti biasanya Nabi kawin lagi. Sunnah Rasul. Nikah lagi sunnah Rasul. Lah tarawih yang pelan kok gak sunnah Rasul. Kenapa nggak ikut sunnah Rasul? Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Kemudian summa yaqulu ar-rahmanirrahim wa yaqifu. Berhenti. Itu cara Nabi maca Quran ketika sholat. Jadi setiap ayat beliau berhenti. Kultu qiraat. Teman-teman maca Al-Fatihah ing Fatihah ala khatib. Gini. Qad qara'tu teman-teman membacakan sapa ingsun Al-Fatihah ini pengalamannya Syekh Abdul Hayy. Syekh Abdul Hayy itu pernah kalau bahasa kita apa ya? Sorokan ya. Sorokan ngaji Fatihah. Coba. Ini orang sekali Syekh Abdul Hayy, itu Fatihah aja masih disorokan. Kalau kita koyo wis paham banget. Coba qara'tu Fatihah, sorokannya Fatihah cuman, bukan Quran, Fatihah.
Fatihah disorokan alal khotib Muammar Abi Ali Al-Hasan ibnu Muhammad Al-Fargholi Asy-Syafi'i Al-Misri di Mesir. Bil Jami'i Al-Husaini di dalam Universitas Husaini di Mesir. Dia ngaji, kalau Ustaz dulu kelas berapa ya? Kelas 5 SD, mondok pertama. Kelas 5 SD, mondok di Jombang. Jadi sak poso itu untuk Al-Hakumut sampai Fatihah. Itu mulai tanggal 1, pulang tanggal 25 Ramadan. Itu kelas 5 SD. Kita masih kecil. Itu membuat ngaji sorokan Quran. Jadi Fatihah itu kayak beberapa hari. Kayak iso-iso. Padahal ngajinya habis zuhur, habis asar, habis tarawih. Itu bolak-balik keliru, balik sana. Belajar maneh, ganti. Satu. Pokoknya keliru, mundur. Nah, keliru, mundur. Sampai akhirnya beberapa hari. Nah, ini juga begitu. Syekh Abdul Hayy itu tartil Fatihah itu kepada seorang guru besar di Universitas Husaini Mesir. Khusus Fatihah saja. Itulah kenapa kemudian kita juga belajar ngaji Al-Quran dengan tartil kepada Ustadz Mahbub. Tapi kayaknya bar Ustadz Mahbub ya bar. Lah ngaji dhewe gak melaku. Mestinya kan kita belajar bagaimana kita ngaji Quran sing. Kayak Ustadz Mahbub kan ngajari kita ngaji Quran yang bagus toh, yang tartil, apik. Tapi lah ngaji dhewe gak tahu lah. Anda lebih tahu dari saya. Gitu kan. Mestinya kan cobalah belajar maca Quran yang tartil, yang baik. Di Mesir tahun 1323 Isti'adzah. Dimulai dari ngaji Quran, tidak ngaji Quran, ngaji Fatihah mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillah terus bismillah. Semuanya diwakafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Titik. Itu beliau ngajinya begitu. Yang itu sanadnya sampai bacaan Quran kepada Kanjeng Nabi. Jadi bacaan yang bersanad, yang jelas gurunya, bukan Google. Jadi gurunya jelas. Saya ngaji ke sini, guru saya ngaji ke siapa, sampai kemudian bahwa terakhir mereka ngaji sorokan pada Kanjeng Nabi. Sehingga bacaannya itu jelas. Sama dengan ada toh kemarin adzan Bilal itu kayak apa? Kan ada yang Bilal itu ngajari adzan kepada generasi kedua, ketiga, sampai kemudian kemarin ada seorang muadzin di Saudi yang beliau isok koyo adzan Bilal karena dia punya sanad ke Bilal. Jadi adzan Bilal itu koyo apa to lagune. Itu iso. Sama dengan kalau Anda wayang, dalang itu kan iso nerokno suarane gareng, bagong. Itu kan coba wong sitok tapi suarane iso beda-beda. Itu kan ada sanadnya. Kan gak ngarang dhewe to suarane. Coba semua dalang kan padha. Karena kenapa? Karena bersanad. Ada kalau suaranya gareng itu begini loh. Kalau suaranya Semar begini. Itu kan ada sanadnya. Fatihah itu loh anak sanate. Ini beliau ngaji Fatihah saja. Itu mulai a'udzubillah, bismillah. Wal waqfu lan diwakafkan ala ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diwakafkan warahim lan rahim ala jadihi min an-nauseh. Ini kemudian ditambahkan lagi. Jadi tadi Syekh Abdul Hayy kepada tadi Syekhul Al-Azhar, guru besar di Jami' Al-Husaini. Dia mendapatkan sanad itu dari mbahnya, ala jadi ngatasi kakeknya, yaitu Syekh Masaih Abi Ma'ali As-Saqqa Al-Azhar Al-Asafi'i. Kama aqra'aha, mbahnya itu juga dapat sorokan Quran Fatihah kama qara'aha kadzalika ala mufti al-Iskandariyah, yaitu Muhammad bin Mahmud al-Jazairi. Kama qara'aha, jadi ke atas sanadnya jelas. Ala walidi ngatasi bapake yaitu Mahmud
Kama qara'aha kadzalika ala walidihi Muhammad bin Husain bi qiraati laha wa kadza ala ammihi ing atase pamannya yaitu Syekh Al Mustafa Ibnu Ramadan. Kadza ala syaihi enek sing jalur bapake, jalur pamane, jalur mbae, kemudian ala syaihi ing atase gurunya yaitu Muhammad bin Sakrun Al-Muqarra Al-Mukri At-Talamsani. Kada ala Abi Abdillah Muhammad Al-Jazri wa huwa qara'aha ala sahabi Al-Jalil Qadi Al-Jan Samhurus wa huwa qara'aha kadzalika ala Rasulillah. Jadi sanate sampai Kanjeng Nabi, ya apa Kanjeng Nabi biyen maca Fatihah. Dia tidak hanya mendengarkan, tapi yang terakhir tadi beliau sorokan ke Kanjeng Nabi. Jadi beliau langsung maca Fatihah diulang Kanjeng Nabi dan ditarjih oleh Kanjeng Nabi. Cara maca Fatihah yang sudah digurukan ke Kanjeng Nabi itulah kemudian diajarkan ke muridnya sampai kemudian Syekh Hayy. Itu baru Fatihah tok. Itu kata SW banget. Ala Rasulillah wa ahbaro sapa asamli annahu kana. Iku yang mudu. Bagaimana Kanjeng Nabi maca Quran, Fatihah, beliau mengatakan begini. Karena ono sapa Kanjeng Nabi ku yamudu memanjangkan qiraatahu maddan ing bacaan yang panjang wa yaqifu lan berhenti ala qoli ar-rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim berhenti enggak diwaqaf diwaqafkan tidak diwasol kemudian bismillahirrahmanirrahim himnya itu berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai walabdolin. Setiap jadi ada 7 berhenti, 8 pas ta'awud. Sehingga lah kita ngene iki yo traweh bisa istiqomah. Sing istiqomah imame. Makmume sing nunggu terakhir wis balap dolin. Amin iku karo lungguh. Enak toh? Lah ning kene gak ono. Mungkin di tempat lain. Nah, itu cara maca Fatihah. Kanjeng Nabi itu kalau bacaan panjang, bacaan pendek, satu yang kita titeni, yang kita perhatikan. Kedua, dalam Fatihah Nabi senantiasa mewakafkan setiap ayat. Jadi tidak wasol. Itu 2 yang kita catat, kita ingat-ingat. Paling enggak untuk Fatihah di dalam sholat. Sehingga sholat kita, kalau yang ngikuti Kanjeng Nabi kan akhirnya sholat kita itu enggak cepet-cepetan. Tapi benar-benar kita bisa menikmati bacaan Fatihah kita. Walaupun surat yang berikutnya ina atau ina oke lah, tapi Fatihah kita belajar kayak Kanjeng Nabi, setiap ayat diwaqafno. Oke, itu 2 hal yang perlu kita catat. Ya, seterusnya bahkan lan ana sapa nabi iku yaqra'u maca sapa nabi untuk Fatihah itu ada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki itu dibaca 2 model. Nabi kadang membaca Maliki, ma-nya panjang. Tapi kadang Kanjeng Nabi membaca Maliki, ma-nya pendek. Sehingga artinya boleh kita membaca Maliki Yaumiddin boleh atau Maliki Yaumiddin juga boleh. Itu yang diriwayatkan dari Nabi. Ada yang ma-nya panjang, ada yang ma-nya pendek, sama-sama dibolehkan dan sama-sama itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maca ini. Yaqra'u Maliki Yaumiddin qultu wa fi riwayatin Maliki. Wa fi riwayatin Maliki dibaca dengan mat memnya ma panjang. Wa biha qara'a maca sapa kasiruna. Sebagian besar ulama itu ma-nya panjang. Kalau Anda lihat di Quran biasanya panjang ya kalimatnya. Karena sebagian besar ulama mengikuti yang model ini, yang model panjang, Maliki. Waqat qara'ah biya
lan teman-teman membacakan biya kelawan ma yang panjang tapi alaiya ing atas ingsun al-Fatihata. Syekh Abdul Hayy sendiri menerima bacaan Al-Qur'an riwayat mania panjang itu dari Abu Muhammad Abdullah ibnu Hasim tahun 1319 Hijriah. Yang itu gurunya itu mengajarkan dengan kalimat ma panjang, maliki. Itu dia dapat dari gurunya yaitu Ahmad bin Zain al-Abidin di Mekah, kemudian dari Utsman bin Hasan ad-Dimyati, an Abdillah as-Sarqawi, an Ali as-Sa'idi qala qara'aha alayya sapa Fayyumi qala qara'aha ala Muhammad ibnu Isa al-Barsili qala qara'aha ala Said al-Jaziri qala qara'aha ala Qadi Samhud al-Juni qala sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Kanjeng Nabi lae maca yaqra'u Fatihatal Kitab wa sami'tu lan mendengar sapa ingsun ing Nabi yaqulu maliki. Itu salah satu bentuk bacaan Fatihah. Nanti kalau Anda belajar Fatihah lebih jauh ada 7 bacaan toh yang qiraah sab'ah. Itu kadang agak beda bacaannya, tapi sama-sama boleh karena itu ada dasar riwayatnya. Kanjeng Nabi baca untuk Fatihah saja maliki ada 2 versi. Yang banyak Nabi membaca dengan maliki bil mad. Tetapi ada juga yang meriwayatkan warawainaha lan meriwayatkan sapa kita ha ing Fatihah bi ghairi alif kelan tanpa alif, yaitu berarti maliki dibaca pendek. An Sihab an Suwaidi dari Syekh Sihab As-Suwaidi kitabatan secara tertulis, dia dapat wasiat tertulis an Abil Faid Az-Zabidi an Ibnu Sittan an Muhammad bin Abu Bakar al-Murabit qiraatan an Suhaisama. Ternyata kembalinya ke Harus. Sam Harus itu yang berguru pada Kanjeng Nabi toh, salah satu sahabat. Ternyata beliau ada yang pernah mendengar Nabi, berarti Nabi bacanya 2. Diriwayatkan oleh 1 orang. Maliki dengan panjang dan Nabi suatu ketika membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin tanpa ma panjang. Hakadha aurada al-Wana'i fi Sahril Auradi al-Bikriyah. Oke, itu bacaan Fatihah Nabi. Berarti Fatihah Nabi itu setiap ayat diwaqafno, kemudian sesuai dengan panjang pendeknya bacaan. Dan ketiga khusus untuk maliki itu ada 2 model. Boleh dengan ma panjang, itu yang masyhur dan itu yang banyak diikuti para ulama. Tapi ada juga yang membaca ma pendek dan Nabi pernah membaca begitu. Artinya maliki dibaca panjang maupun dibaca pendek itu sama-sama berdasar pada Kanjeng Nabi, bacaan Kanjeng Nabi. Oke. Karena ana sapa Kanjeng Nabi kubama asara. Terkadang membaca pelan bil qiraati, ya. Kemarin sudah kalau salat zuhur asar Fatihah pelan. Sama dengan kita. Bukan sama dengan kita. Kita sama dengan Kanjeng Nabi. Bukan sama dengan kita. Kita mengikuti Kanjeng Nabi, zuhur sama asar dibaca pelan. Warubama jahron. Lan terkadang dibaca keras pada waktu malam, yaitu subuh. Subuh itu karena malam mestinya subuh kita memang harus masih gelap. Jangan sampai subuhnya wis padang. Nah, subuh kepadangan gak boleh maca keras. Makanya nanti sungkan srengenge. Nah, rubama jaron. Wakana lan ana sapa nabi iku hasanus sauti. Nabi itu suaranya merdu banget. Jelas suaranya nabi itu jauh lebih indah daripada Nabi Daud. Anda masih ingat Nabi Daud itu kalau maca Mazmur itu burung-burung berhenti karena ikut mendengarkan. Nabi lebih hebat dari itu. Kayak Anda lah. Anda lah ngaji Quran kan. Yang lain ikut mendengarkan. Nabi itu kalau maca Quran hasanut sauti, suaranya indah banget. Warubama sami'a lan terkadang malah mendengar sautau ing suarane Nabi sepeman wong fil hujrati ing dalem
sepeman wong begini maksudnya kalimatnya. Wa wa halutai nabi kufil hujrati. Jadi maksudnya Nabi itu maca Qur'annya itu pada saat beliau misalnya sholat malam atau maca Qur'an di kamar, yang di luar itu sampai dengar. Sehingga berarti Nabi itu biasa maca Qur'an keras. Sama dengan Anda, saya kira Ustaz sering krungu santri maca Qur'an yang kamare. Itu sampai dengar dari rumah. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Nabi begitu. Karena itu Anda masih ingat Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan pernah toh kangen suara maca Qur'an Nabi sampai bahasa kita sampai berusaha untuk mendekati rumah Nabi dan hanya pengen krungu maca Qur'an Nabi karena suara maca Qur'an bagus banget. Kalau Anda yang perempuan, Anda boleh memperbaiki suara, barangkali dengan itu kemudian ketemu sopo, ketemu opo. Kan saya Ustadz itu punya family. Artinya dari sisi keilmuannya biasa, dulu kakak angkat. Coba beliau kemudian dipersunting oleh seseorang dan sekarang sering beliau umroh itu karena pintar tibaan. Suaranya enak banget. Karena suara enak banget itu loh, kemudian disunting oleh seseorang. Dan sekarang dia dekat dengan orang-orang besar di provinsi. Sering, kadang diumroh nih, diajak apa, hanya karena pinter tibaan, suaranya enak. Maka Anda kan kadang dijak tibaan itu. Karena yang tampil, ayo mbak, siapa yang tampil? Molat. Padahal itu kan bisa jadi sarana untuk melatih kita, untuk melatih tibaan, selawatan dengan suara kita. Nabi itu suaranya hasanus sauti. Nabi itu suaranya merdu banget, dan suaranya kalau ngaji Quran cukup keras sehingga orang di luar itu kadang dengar. Sautau minal hujrati wa huwa fil baiti. Padahal Kanjeng Nabi ada di rumah. Oke, itu ngajinya Kanjeng Nabi. Sekarang kita lanjutkan. Bukaun Nabi, nangisnya Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu kalau sholat itu sering menangis. Sama dengan kita tuh kan sering menangis, tapi lebih sering lagi tidak menangis. Kita itu sholat nangis pernah, tapi yang sering Ustaz itu enggak. Nabi lah sholat justru sering menangis karena sapa Nabi ku yusolli sholat sapa Nabi wali sautihi lan kedhe suarane Nabi ku azizun koyok suarane air yang mendidih. Artinya itu hanya analogi, maksudnya suara ngaji bacaan sholatnya Nabi itu karena dari hati yang sesek karena penuh dengan meluap perasaan, sehingga suaranya itu koyok suara air mendidih. Ka'azharil qadri koyok suara mendidih panci. Halagoyati nalikani umop. Nabi sering kalau sholat itu kemudian begitu. Dan banyak toh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana kalau sholat malam itu Nabi menangis. Kalau enggak, kadang itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan kepada kita, kadang tiba-tiba air matanya Nabi meleleh ketika sholat. Kayak kita meneng madhep ning pojok karo meleleh air mata. Lha apa, Mbak? Wis gak kena ditakoni. Nabi tentu nangisnya bukan kayak kita. Kultu matur sapa ingsun lama usahidu nalikane musahadah sapa Nabi apalagi ketika Nabi sholat kemudian musahadah, ngerti ya? Musahadah itu terbukanya hati kemudian bisa merasakan kehadiran Tuhan, melihat kebesaran Tuhan. Fi sholatihi ing dalem sholatin Nabi min jalalihi, saking sifat keagungannya Allah, wa jamalihi lan sifat keindahannya Allah, wa kamalihi
lan kesempurnaane Allah. Kadang ketika sholat Nabi menyaksikan kebesaran Tuhan hadir di dalam hatinya. Nah, kemudian beliau menangis. Wa anwal tajaliyati lan macam-macam tajalli ilahi. Aladil lauhamila andekan kemudian menanggung sapa wiru silane Nabi minha saking tajliyat adna kitrotin ing tetesan paling kecil rasa taha yang memercik apa fitrah ladzabat mongko hilang wa talasat lan lenyap apa ajzauhu anggota badan iman. Anda masih ingat ketika Allah tajalli di dalam Al-Quran pernah diriwayatkan Nabi Musa itu pernah pengen ketemu Tuhan. Ya Allah, jenengan itu kayak apa toh? Ini luar biasa Nabi Musa itu. Sampai pengen bentuk Tuhan kayak apa? Kemudian pangeran mengatakan, kamu tidak akan bisa melihat saya. Wis to pisan aja lah. Bahasa kita kan gitu. Sekali aja lah Tuhan. Tuhan masih ngasih percobaan dulu. Oke lah, saya akan menunjukkan diri kepada gunung itu. Kalau gunung itu kuat menahan tajalli saya, kamu akan bisa. Ternyata begitu Tuhan tajalli kepada gunung, gunung itu meledak. Kemudian Nabi Musa pingsan. Kemudian sadar bahwa kita tidak akan mungkin bisa menyaksikan keagungan Tuhan. Kalau kita belajar fisika, kita itu kan dimensi 2, 3. Tuhan itu di luar ruang dan waktu, sehingga Tuhan itu di luar dimensi. Anda bisa bayangkan kita yang hanya terkungkung dimensi 3, bagaimana mungkin bisa menyaksikan sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Artinya secara fisika kita bisa paham sesungguhnya bahwa kita tidak akan bisa menyaksikan Tuhan. Karena Tuhan di luar jangkauan ruang dan waktu. Tetapi begitu. Karena itulah kalau di sini dikatakan andekan tajalli Tuhan yang paling mudah itu tampak pada seseorang, maka orang itu pun akan musnah. Fala Buddha, karena itu mongko mesti likuli musallin, karena Nabi itu kadang menangis ketika ngimami jamaah. Fala Buddha, mongko mesti likuli musallin, setiap orang yang sholat min ittibaihi saking orang-orang yang mengikuti Nabi iku minal khusu'i. Khusu. Jadi itu bedanya kita. Nabi ketika beliau menangis dalam sholat, makmumnya jadi khusyuk. Kita tambah khusyuk gak? Enak imamnya nangis, malah terganggu mungkin. Dulu kita pernah sholat tarawih di masjid ketika di Jogja. Imamnya Arab. Jadi imamnya tarawih, suaranya kan kenceng banget orang Arab. Imamnya tarawih itu nangis. Kita tuh malah nangisnya geru-geru. Kita malah nggak nyaman. Artinya bedanya kita dengan masa sahabat. Ketika sahabat itu mendengar Nabi menangis, sahabatnya tambah khusyuk. Kita tambah nggak khusyuk. Itulah bedanya kita. Minal khusyu'i hasba istita'ihi, semampu mereka. Itu Nabi. Nabi itu ketika sholat sering begitu. Anda juga tahu riwayatnya Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali itu kalau sholat malam bukan hanya menangis, itu sering pingsan. Itu Anda bisa baca riwayatnya Sayyidah Fatimah. Suatu ketika pas Sayyidina Ali diminta untuk dibangunkan untuk sholat subuh oleh Bilal. Kemudian ketika itu Sayyidina Ali pingsan. Kemudian Bilal bingung, ini gimana ini? Kata Sayyidah Fatimah, biarin aja, biasanya juga gitu. Artinya sering Sayyidina Ali itu sholat malam kemudian pingsan. Nah kita mirip dengan pingsan. Mbak, ini mari tahajud Mbak. Turu. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Bedanya kita dengan Nabi. Nabi itu sholat sering menangis karena mukasafah. Sayyidina Ali kadang sampai pingsan karena tahajud. Nah, kita enggak sadari podo. Beda modele. Wabaka lan nangis sapa
Nabi lima qira'ah nalikane membaca sapa Nabi suatu ketika pernah juga nangis. Wajib Nabi ka'alahu ulai syahida. Nabi menangis karena ayat ini menceritakan, menyampaikan bahwa suatu ketika Nabi akan dihadirkan sebagai saksi terhadap umatnya. Itu yang beliau nggak tahan. Bagaimana saya bisa menyaksikan, menjadi saksi atas perilaku umatku. Sama dengan Anda, sama dengan kita. Kalau orang tua, kemudian misalnya anak kita ada yang berbuat salah, kemudian kita harus mempersaksikan kesalahan anak kita. Enggak tego. Itulah cintanya Nabi pada umatnya. Sehingga ketika beliau baca ayat ini, beliau menangis. Anda juga bisa baca ayat lain. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan begini, para nabi-nabi itu hampir semuanya mengatakan bahwa tanggung jawab beliau itu adalah ketika beliau masih hidup. Sehingga kalau beliau sudah wafat dan umatnya berbuat salah, itu kita tidak tanggung jawab. Para nabi kan gitu. Bahkan pernah tuh ada nabi yang mendoakan, itu loh, ya Allah, umat saya itu loh, wis tak ajak dakwah, gak manut-manut. Karena itu hukum aja dia. Nabi Nuh pernah mengatakan itu toh. Kemudian muncul banjir. Itu karena beliau mendoakan umat yang beling-beling, kemudian dihukum. Nabi begitu membaca riwayat para nabi sebelumnya melakukan itu, beliau menangis sedih. Kata Nabi, bagaimana mungkin saya akan melepaskan tanggung jawab itu? Ketika beliau sedih itu Jibril turun. Kenapa Anda menangis? Kata Kanjeng Nabi, ini kenapa para nabi melepaskan tanggung jawab pada umatnya? Terus saya bagaimana? Gak mungkin saya melepaskan tanggung jawab kita pada umat. Itu artinya menunjukkan betapa cintanya Nabi pada kita. Karena itulah sebagai balasannya kita maca sholawat. Sehingga menjadi aneh kalau ada orang mengatakan sholawat itu bid'ah. Wah, aneh banget. Masa kita menyebut orang yang kita cinta itu bid'ah? Kan begitu toh dalam konteks kita. Nabi menangis ketika membaca wajib Nabi ka'ala haula'i saidan. Engkau akan kami datangkan agar menjadi saksi atas mereka, umatmu. Nabi nggak mampu untuk menjadi saksi atas para kita. Andaikan kita salah, kemudian Nabi, oh iya ya Allah, dia emang salah. Coba kalau kita orang tua, nggak mungkin kita tega ngomong, nggih niku anak kula dan dia salah. Kayaknya kita nggak akan tegel ngomong itu. Sebagai sayang kita pada anak kita. Nabi juga begitu. Kultu bayas butu annahu. Bahkan kemudian Nabi itu latoma. Latoma itu apa ya? Ginilah, mukuli wajah dengan tapak tangannya sebagai sebuah kesedihan yang luar biasa. Karena beliau tidak akan mampu menjadi saksi atas kesalahan kita, para umatnya. Wajahu ing wajahe Nabi Al-Karim lama sami'aha nalikane mendengar sapa Nabi ing ayat tadi. Bahwa iku asluma pangkale sesuatu yaf'aluhu yang berbuat hu ing masapa sufiyu. Orang-orang sufi biasanya juga begitu ketika musahadah kepada Allah. Karena saking enggak kuatnya. Bahkan ada toh kalau kita baca tokoh-tokoh sufi ketika musahadah begitu terbuka hati untuk menyaksikan keindahan Tuhan, minas soaki, kemudian teriak saking kaget dan ininya. Wadoroba lan mukul arok saing kepala. Indah ghalabatil hali nalikane luar biasanya keadaan. Wal ahwali lan kondisi. Itu Nabi sering menangis ketika membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu Nabi. Selain itu Nabi juga menangis dalam konteks yang lain. Wadarofat lan bercucuran opo ainahu, kedua air matanya Nabi. Lama matat nalikane wafat sopo bintun, salah satu istri salah satu putri Nabi. Nabi juga menangis ketika meninggal putrinya. Ketika ada putranya, masih ingat Ibrahim yang wafat, Nabi pun menangis. Siapa nggak menangis? Jadi nangis itu boleh. Kalau Anda misalnya kita ditinggal mati orang yang kita cinta, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, menangis itu boleh. Nabi juga menangis. Yang nggak boleh itu kemudian menangis berlebihan.
Jambai rambut kemudian bilang, wis selain ini melo mati pisan. Nah, kalau Anda ikut mati, siapa yang tahlili? Kan gitu toh. Nah, suaminya mati, Anda ikut mati lah, sing nahlili bojone sapa? Lah engko anake sapa sing ngramut? Ya genti berbagi lah, yang mati ya biar mati. Yang Anda di rumah meneruskan perjuangan yang sudah meninggal. Kan begitu toh. Nabi juga menangis ketika putrinya wafat. Wabaka lan menangis sapa Nabi lama mata nalikane wafat sapa Utsman ibnu Mat'un. Ketika salah seorang sahabat namanya Utsman bin Mat'un wafat, Nabi juga menangis. Waqab balahu. Kemudian bahkan Nabi juga dalam bahasa kita mencium jenazahnya. Anda tahu kita terakhir penghormatan kita kepada orang tua kita mungkin, kemudian kita biasanya dibuka kafannya, kemudian dicium jenazahnya. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar melakukan itu. Jadi terakhir yang mencium wajah Nabi adalah Abu Bakar ketika Nabi wafat mau dikebumikan. Ketika ada seorang sahabat namanya Utsman bin Mat'un wafat, Nabi itu juga menangis sedih dan mencium wajahnya. Tapi bukan untuk selfie. Saiki enak to selfie. Selfie di depan jenazah. Nek ngono sambil nikah, sambil akad nikah. Yo ngono lah, aja ngono tapi kan kita cari momen yang lebih tepat lah. Mulanya yang Ustaz sering bilang kalau ada tokoh kita, orang tua kita mungkin sakit, hendaknya jangan difoto. Itu kok kayaknya nggak etis ya. Kalau minta doa ya minta doa tanpa harus menunjukkan foto orang tua kita yang lagi kondisinya luar biasa. Apalagi kalau kemudian beliau wafat. Kok sawangannya nggak etis? Karena itu kan Anda tahu, beberapa kiai ketika wafat kan biasanya keluarga mengatakan mohon foto yai tidak disebarkan. Mereka minta doa, karena itu kan kayaknya nggak etis, nggak pantas gitu lah. Kita melakukan itu. Jadi kita boleh minta doa, tetapi jangan kemudian dengan menyebar sesuatu yang tidak semua orang suka. Tidak semua keluarganya mau. Kalau kemudian orang tuanya, gurunya, disebar fotonya, diviralkan. Karena itulah doakan aja tanpa harus begitu. Babaka lan beliau menangis lama matat nalikane wafat sapa bintuhu putrine Nabi yaitu Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu salah satu istrinya Utsman ya. Utsman itu menantunya Nabi yang 2 kali. Ummi Kulsum ketika wafat, Nabi juga menangis sedih. Bahkan saking beliau sedih, beliau tidak mampu untuk menguburkan sendiri. Coba. Kemudian golek orang dari beberapa sahabat yang tatak bahasa kita. Apa tatak ya? Tegar untuk bisa itu. Waqala ketika Ummi Kulsum dikuburkan, ayyukum rajulun. Di mana di antara kalian laki-laki lam yunazi yang tidak pernah bertengkar. Ghairu ing liyane aw lam yujami. Atau tidak pernah kumpul. Artinya orang-orang yang netral, yang lebih tegar untuk itu. Nabi tidak mampu untuk menguburkan putrinya sendiri. Waqala kemudian ngucap sapa Abu Thalhah ana. Sehingga kemudian yang menguburkan Ummi Kulsum bukan Nabi, juga bukan suaminya, Utsman. Tapi Abu Thalhah. Orang lain yang ya boleh gitu. Kalau Anda misalnya kita orang tua kita wafat, kita tegar untuk menguburkan sendiri, itu lebih bagus. Tapi lah nggak kuat ya nggak apa-apa daripada ikut pingsan di dalam sarean. Oh malah bingung kabeh toh. Jenazah ini ngisor, anaknya pingsan loro ini ngisor. Tambah ribet kabeh. Karena itulah kenapa kemudian biasanya perempuan nggak boleh ke makam. Karena biasanya ketika itu nggak kuat. Tapi kalau Anda tegar ya nggak apa-apa. Ketika Ummi Kulsum wafat, Nabi tidak ikut ngubur. Nabi ada di sarean jelas. Tapi Nabi tidak ikut masuk ke liang. Utsman juga enggak coba. Yang justru menguburkan adalah Abu Thalhah. Ana, kata Abu Thalhah, saya yang mampu untuk itu. Kemudian faqala ngendika sapa Nabi, inzil turuno fi qabriha. Karena itu Anda turun ke liang lahat dan menguburkan Sayyidah Ummi Kulsum.
Nabi menangis juga ketika ditinggal wafat. Nabi menangisnya bukan hanya ditinggal wafat, tapi yang sering adalah menangis ketika maca Quran, baik waktu sholat maupun di luar sholat. Selain itu juga nangis dalam konteks-konteks tertentu ya, itu manusiawi, sifat basariah kita. Oke, dilanjutkan besok. Iya. Mau nanya, kok bisa ada perbedaan bacaan dalam sholat antara Muhammadiyah dan NU? Untuk jelasannya karena saya belum diketahui. Apa beda ya? Kayaknya tidak beda antara Muhammadiyah dan NU. Mungkin bedanya hanya di Fatihah. Yang satu Bismillah dibaca pelan, yang satu Bismillah dibaca keras, itu aja. Tapi bacaan Fatihahnya sama, kan nggak ada beda toh. Bacaannya sama, cuma Fatihah itu kadang Bismillah dibaca keras dan dibaca pelan. Dan itu kayak tadi, saya kira persoalannya sama dengan yang tadi yang kita sampaikan. Kanjeng Nabi itu baca Maliki Yaumiddin, itu kadang beliau Maliki Yaumiddin, kadang beliau bacanya Maliki Yaumiddin tanpa panjang. Sehingga kemudian sebagian kita ada yang ikut Maliki, ada yang ikut Maliki. Tapi sama-sama Nabi melakukan itu. Karena itu yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain itu punya dasar, kita juga punya dasar. Yang parah itu kan kita taunya dasarnya satu, kemudian menganggap yang nggak sama dengan kita salah. Kalau di Kanjeng Nabi itu kan mocone gitu. Maliki ada Maliki. Itu yang saya kira NU Muhammadiyah nggak ada perbedaan, hanya bacaan itu. Kalau itu satu, biasanya yang muncul perbedaan rakaat tarawih. 120, 18. Kalau 8 itu berarti diskon 60%. Kalau 20 itu yang tanpa diskon. Kan begitu toh. Kita sebagai muslim yang kemudian berusaha untuk melakoni puasa dengan cerah dan penuh kegembiraan, maka mestinya kita lebih mengisi Ramadan kita dengan penuh, tidak diskon. Itulah. Tetapi kan sebetulnya tarawih itu kan sunnah, gitu ya. Boleh, 18 juga boleh, tidak harus 8. Kalau capek 18 juga boleh. Cik semangat ditambah 22 juga boleh. Karena sunnah yang penting kita ngelakoni tarawih, bukan tidak tarawih. Oke, saya kira begitu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.